Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan sempat menonton siaran kami, Agung Pos Group YouTuber. Saudara pemirsa, saat ini kami sengaja mengundang Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir yang populer disebut Basnas, yaitu Ustaz Muhyiddin. Selamat sore, Pak Ustaz. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Kalau sehat ini bisa ngobrol, Amin. bisa tukar pikiran. Ya. Insyaallah. Saudara pemirsa, Ustaz Muhyiddin ini salah seorang pengajar di Al-Fiqh ya, kan? Iya, Al-Fiqh Al-Fiqh, ya. iya. Hari ini kami sengaja mengundang beliau untuk meminta penjelasan karena tidak semua orang tahu bagaimana kinerja Basnas, sedangkan kami juga banyak mendengar bahwa Basnas Ogan Ilir cukup respon terhadap masalah-masalah sosial, terutama terhadap masyarakat yang fakir miskin. Basnas sudah banyak berkiprah selama berdiri sejak tahun 2000 berapa? 2017. 2017. Pak Ustaz, Ya. cara pengelolaan Basnas dan sumber dana Basnas itu dari mana saja? Apa saja, Ustaz? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Basnas Ogan Ilir kami dilantik secara resmi melalui SK Bupati pada tahun 2017. 2017. Kepengurusan Basnas terdiri dari 4 orang pimpinan, Iya. dibantu dengan 4 orang staf pengurus lain. Adapun sumber dana yang dikelola oleh Basnas Ya, berasal dari para muzaki, yaitu saudara-saudara kita beragama Islam yang sudah wajib zakat. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun ini Basnas Ogan Ilir Iya. telah dan terus mengelola zakat dan infak untuk sementara ini berasal dari para ASN atau PNS yang berada di Ogan Ilir. Alhamdulillah beliau-beliau ikhlas untuk berzakat setiap bulan dan menyetorkan infaknya sesuai dengan aturan yang ada, di mana para PNS ini sudah ada yang sesuai dengan aturan agama, yaitu mencapai nisab atau batas minimal. Dan oleh karena itu Berapa batas minimalnya? batas minimal sesuai dengan aturan yang ada di Sumatera Selatan sesuai dengan edaran gubernur, itu para PNS yang sudah mendapatkan gaji 3,4 juta itu berarti sudah mencapai nisab 3,4 juta. Maka pemerintah Ogan Ilir waktu itu melalui peraturan Bupati Ogan Ilir kemudian mengambil kebijakan untuk para ASN, PNS yang sudah bergaji 3,4 juta itu dipotong langsung zakatnya setiap bulan sejumlah 2,5% dari gaji pokok. dari gaji wajib pokok yang diterima 3,4 juta. Bagi ASN yang gajinya di bawah itu, yang belum wajib zakat, dikenakan membayar infak bulanan sesuai dengan golongan. Jadi ukurannya artinya gaji ya? Iya, Besar gaji. Kalau Dari ASN 3,sekian karena yang ada selama ini baru yang kami kelola adalah zakat dari ASN. Berapa banyak itu? Berapa jumlah ASN yang terkena? Alhamdulillah dari ASN yang ada di Ogan Ilir yang sudah wajib zakat sehingga mereka menjadi muzaki, jumlah orangnya mohon maaf kami tidak dapat merinci secara jelas, tetapi duit yang kami kumpulkan melalui saudara-saudara kita yang bayar zakat itu tercatat kurang lebih 300 juta sampai 400 juta lah, kurang lebih jumlah itu setiap bulannya. 300, 400 artinya tidak tetap? Tidak tetap. Tapi dia kisaran antara 300 sampai 400 juta yang masuk setiap bulan, dan uang itulah yang kami kelola
selama kurang lebih 3 tahun ini, dan dana yang terkumpul kami salurkan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan ayat 60 surat At-Taubah itu, dan yang kemudian itu dipertegas oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Itu undang-undang tentang pengelolaan zakat yang menjadi acuan dari Menteri Agama. Enggak, itu undang-undang. Undang-undang sudah diusahakan oleh undang-undang, yang kemudian juga di turunannya adalah peraturan pemerintah juga ada, kemudian diturunkan juga melalui peraturan Menteri Agama. Jadi secara detail kami sudah ada aturan-aturan yang baku untuk pengelolaan. Termasuk pembagiannya sudah ada ketentuan. Pak Ustaz, kalau tadi kita berbicara katakanlah yang wajib zakat, sekarang yang wajib penerima itu di Ogan Ilir ini dari jumlah penduduk sekitar berapa persen? Bisa kalau persentase mungkin tidak bisa kami sebutkan angka persisnya, tetapi yang sudah kami sampaikan kepada para mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu di Ogan Ilir ini ada beragam, ada yang masuk pada golongan fukoro. Fukoro artinya fakir. Fakir adalah orang yang betul-betul tidak punya pekerjaan dan tidak mencukupi penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan. Definisinya tidak punya pekerjaan tetap. Tidak mulai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan pokok. Mereka tidak cukup untuk makan sehari-hari saja, itu nggak bisa. Itu namanya fakir. Nah, kalau miskin adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan, walaupun tidak tetap, tetapi mereka sudah memiliki pekerjaan. Itu klasifikasinya. Berarti miskin masih lebih baik dibanding fakir. Makanya yang kami utamakan adalah fakir. Nah, fakir yang ada di Ogan Ilir ini angka persisnya kami tidak bisa menyampaikan, tetapi itu kami berdasarkan selama ini kerjasama dengan dinas sosial, kemudian data-data juga dari dinas kesehatan yang kami dapatkan. Mereka yang mendapatkan itu artinya sudah terdata. Diberikan dalam bentuk uang cash atau stimulan, barang-barang atau. Nah, ada beragam. Kalau yang fakir, yang sudah tidak bisa bekerja sama sekali, karena mungkin faktornya udah jompo, udah mungkin lagi bekerja, itu kami berikan bantuan berupa makanan pokok. Yaitu berupa beras. Gula kopi mungkin. Nah, berasnya itu untuk mempermudah penyaluran, kami buat namanya ATM beras. Ini model pemberian yang menurut kami sangat praktis, karena melalui mesin ATM terdata dengan baik dan susah untuk dimanipulasi. Alhamdulillah kita sudah punya 6 ATM di 6 kecamatan. Artinya masih kurang tak? Masih kurang. Ada 16. Iya, 16 kecamatan. Baru 6 yang kita punya. Nah, yang tidak mendapatkan, tidak ada ATM itu bagaimana cara pemberian? Kita memberikan mereka secara langsung. Ada yang kita bagi dalam bentuk sembako, kita bagi mereka kepada para fakir. Nah, kemudian kalau untuk miskin, artinya mereka yang belum sepuh, belum tua, masih memungkinkan untuk bekerja, kita berikan bantuan dana dalam bentuk stimulan. Ada program kami namanya program ekonomi produktif. Jadi mereka yang masih bisa bekerja dan mereka tidak punya modal, kita pinjami modal. Pinjami bukan memberi ya? Pinjam. Mengapa? Berapa besar? Pinjami modalnya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi usahanya apa? Perlu modal berapa? Sekarang globalnya berapa yang sudah dipinjamkan? Minimal berapa? Maksimalnya berapa? Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, sesuai dengan usahanya. Contoh mereka yang hanya nanam sayur mungkin perlu modal 2 juta. Jadi modal usaha rumah tangga. Ada yang jualan es, ada yang jualan pempek, ada yang ternak lele. Cara pengembaliannya gimana? Per tahun, per bulan? Jadi untuk mengembalikannya pertama tidak sepeser pun ada nilai tambah, karena itu riba, oleh Allah.
Maka kalau kita pinjamin duit mereka 2 juta, ya mereka wajib mengembalikan 2 juta. Dalam jangka waktu sesuai perjanjian. Dalam jangka waktu sesuai kemampuan mereka. Kemampuan, bukan dalam ada limit waktu. Tidak. Jadi kalau mereka mampunya per bulan, kita bayar per bulan, itu pun terserah mau berapa mereka mengembalikan. Mengapa mengembalikan? Itu sebagai bentuk tanggung jawab agar dana itu tidak hilang. Nanti kalau sudah lunas, kita kembalikan lagi kepada mereka. Iya. Begitu. Kembali. Coba kalau kami bahasanya kami kasihkan, khawatir nanti habis begitu saja. Iya. Usaha tidak jalan. Iya. Tapi kalau tidak ada limit pengembalian itu artinya tanda-tanda kebebas tidak akan dikembalikan juga. Alhamdulillah dari yang sudah kemarin. Iya. Mereka punya komitmen untuk mengembalikan, karena mereka rugi sendiri kalau nggak mengembalikan. Tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi. Kalau mereka sudah mengembalikan, toh dana itu sebenarnya hakikatnya milik mereka. Iya. Makanya kami kembalikan lagi kepada mereka untuk menambah usaha berikutnya. Ustaz, ini kita kan baru mengelola di kalangan ASN. Ya, siap. Bagaimana dengan masyarakat umum non ASN yang kelihatannya kan banyak juga yang kaya-kaya. Ini bagaimana? Bagus, terima kasih. Kebetulan kita bulan kemarin sudah dapat peraturan daerahnya, Perda, disahkan oleh DPRD Kota Ilir. Alhamdulillah kita sudah punya Perda zakat. Itulah modal kami. Nanti setelah ini kita berniat untuk mengajak para muzaki lain. Iya. Kan ada dalam ajaran agama kita itu ada yang wajib zakat adalah pertama zakat an'am. Zakat an'am itu zakat binatang ternak. Mereka yang punya kerbau sapi, kambing. Kalau ayam ada batasnya. Kalau ayam tidak. Kerbau, sapi, kambing, kuda itu ada zakat. Yang kaki 4 ya. Kaki 4. Dan itu ada jumlah tertentu. Iya. Kemudian yang kedua zakat namanya zakat ziro'ah, zakat pertanian, karet, panen padi, biji-bijian itu juga ada zakat. Kemudian zakat yang ketiga adalah zakat tijaroh, zakat perdagangan, bisnis, perdagangan apapun itu ada zakatnya. Kedepan kita akan raih ke sana untuk mengajak beliau-beliau untuk mau berzakat. Kemudian ada lagi zakat rikaz, zakat barang temuan, zakat barang tambang. Yang punya perusahaan minyak segala macam itu wajib berzakat itu. Kemudian zakat nukut, yaitu zakat barang berharga. Emas. Orang yang punya emas, orang yang punya mobil, punya rumah mewah, itu wajib berzakat. Kedepan kita akan ajak mereka untuk juga sama-sama mau berzakat melalui Basnas. Ukuran berzakat itu wajib berzakat itu kalau dinilai dengan uang berapa Pak? Per bulan, yang mengendap per bulan Pak ya? Kalau zakat tijaroh, zakat perniagaan, itu ukurannya adalah diukur dengan harga emas. Emas 85 gram. Ketika seorang yang berniaga, berdagang, nilainya sudah mencapai 85 gram emas, berarti sudah dalam perputaran usahanya. Dan itu sudah berumur 1 tahun. Karena dalam zakat ada istilah haul, berarti setahun. Maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Tidak banyak, cuma 2,5%. Artinya ini harus ada himbauan yang mendasar dari para ulama, kiai. Dan bagaimana menyadarkan masyarakat yang wajib zakat supaya mereka memenuhi kewajibannya. Ini bagaimana penerapan instrumen terhadap mereka? Untuk zakat selama ini memang karena kami masih baru sebatas ASN, memang kami akui belum banyak bersosialisasi. Karena kemarin juga kami belum dapat perdanya. Kalau sekarang sudah turun perda, maka kami berniat betul, apalagi menjelang Ramadan ini akan kami sosialisasikan, mengajak kepada masyarakat kaum muslimin yang sudah wajib berzakat, monggo untuk berzakat melalui Basnas. Mengapa harus melalui Basnas? Karena Basnas lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan amanah insya Allah, sehingga nanti bisa disalurkan dengan sesuai yang diharapkan. Pak Muhyiddin, mungkin di akhir waktu kalau ada himbauan, saran, pendapat kepada masyarakat Ogan Ilir terutama yang wajib merasa harus berzakat, silakan Pak Ustaz. Terima kasih kepada saudara-saudaraku seiman, seagama yang berada di Ogan Ilir, kaum muslim muslimat, bagi saudara-saudara kita yang sudah wajib berzakat,
mari keluarkanlah zakat. Ya. Sudah tegas Allah mengatakan Ya. bahwa ancaman orang yang tidak mau berzakat itu begitu beratnya. Ya. Oleh karena itu bismillah, kita sama-sama, kami pengurus Basnas mengajak kita semua yang sudah wajib berzakat, monggo kita sama-sama berzakat. Bagi yang belum nyampe nisab untuk berinfak. Dan kepada saudara-saudara kita mustahik yang memang berhak untuk menerima zakat, silakan sampaikan kepada kami informasinya dalam berbagai program. Ada program beasiswa bagi para saudara-saudara kita yang memang tidak mampu untuk bersekolah, untuk berkuliah. Ada program beasiswa yang mau hafal Quran, mau ngaji, monggo. Insya Allah kita akan berusaha membantu semaksimal kita untuk menyampaikan zakat yang sudah kami kumpulkan untuk kami sampaikan kepada mereka yang berhak. Insya Allah, mudah-mudahan melalui zakat kita ini kita akan mendapatkan keberkahan, keluarga kita, masyarakat kita, dan kabupaten kita dengan senantiasa berzakat dan bersedekah. Insya Allah akan jauh dari bala dan akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ustaz Muhyiddin, Ketua Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan yang baik ini, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beragama. Dan saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Ustaz Muhyiddin. Kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.